Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita bikin jajanan simpel dan sangat enak ini. Insya Allah bakal rame di bulan puasa ya. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan 5 keping bihun jagung ya. Kebetulan harganya di tempat saya 5.000 ya teman-teman. Beratnya kurang lebih sekitar 250 gram. Kemudian ini bihun kita rendam dulu ya. Kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, ini setelah selesai kita rendam teman-teman. Kemudian kita tiriskan saja airnya ya. Nah, dan ini sudah kita tiriskan airnya. Berikut bihun jagung ini saya potong-potong ya teman-teman, agar nanti kita lebih mudah mengadonnya ya. Kalau nggak dipotong-potong seperti ini ya juga tidak masalah ya. Silakan teman-teman sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Bahan berikutnya saya menyiapkan 2 batang daun bawang. Kemudian daun bawangnya kita iris-iris dulu ya teman-teman. Bahan berikutnya saya menyiapkan daun seledri. Kemudian kita iris-iris dulu daun seledrinya. Nah, setelah selesai kita sisihkan dulu ya. Kembali ke mie. Nah, ini saya sudah menyiapkan bumbu perasannya ya. Di sini saya menggunakan bumbu rendang yang sudah jadi ya. Saya beli di pasar, dan ini campurannya ada cabai, bawang merah, bawang putih, ada lengkuas, ada jahe kalau nggak salah ya. Jadi saya beli bumbu rendang yang sudah komplit. Nah, sekitar 4.000 tadi nih teman-teman. Nah, ini kita campurkan saja ke dalam mie. Berikut kita masukkan daun bawang dan daun seledri yang sudah kita iris-iris tadi ya. Lalu saya menambahkan kurang lebih sekitar 1 saset lada bubuk. Kemudian ada 1/4 sendok makan ketumbar bubuk, garam kurang lebih sekitar setengah sendok makan. Kemudian saya tambahkan 1 bungkus atau 1 saset penyedap rasa merek Reiko ya. Atau teman-teman bisa menggantinya dengan merek yang lain, semisal kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya teman-teman, supaya bahan-bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Nah, ini sudah tercampur secara merata ya. Bahan berikutnya kita siapkan 3 butir telur ayam ya teman-teman. Kemudian kita kocok lepas dulu telur ayamnya. Kemudian kita tuang saja telur ayamnya ke dalam adonan mie tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga adonan mie yang sudah kita campurkan dengan bumbu tadi bisa tercampur merata dengan telurnya. Oke, bahan berikutnya saya menambahkan kurang lebih sekitar 50 gram tepung tapioka. Kemudian kita gunakan kurang lebih sekitar 100 gram tepung terigu. Nah, ini kita aduk-aduk kembali nih teman-teman. Karena masih kurang, saya tambahkan lagi tepung terigunya sekitar 50 gram lagi ya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya. Nah, karena adonannya masih agak kering, saya tambahkan air kurang lebih sekitar 20 ml ya. Nah, ini setelah kita aduk-aduk, adonannya agak sudah mulai basah ya. Oke, ini sudah hampir selesai. Step selanjutnya kita siapkan alat untuk mengukusnya ya. Di sini saya sudah menyiapkan daun pisang. Nah, ini sebelum digunakan daun pisangnya kita sangrai dulu ya, supaya tidak mudah sobek ketika kita gunakan nanti. Jangan lupa sebelum digunakan kita lap dulu atau dibersihkan. Kemudian saya sudah menyiapkan loyang. Ukurannya bebas ya. Silakan teman-teman sesuaikan saja dengan alat-alat yang ada di rumah saja. Yang penting bisa digunakan untuk mengukus. Nah, sebelum dituangkan minyak, jangan lupa kita alas dulu dengan daun pisang ya. Kemudian kita ratakan. Nah, untuk ketebalannya kurang lebih sekitar 3-4 cm ya teman-teman ya. Jadi tidak usah terlalu tebal, takutnya nanti tidak matang sampai ke dalam-dalamnya. Dan ini sudah selesai ya. Nah, ini dapat 2 loyang nih teman-teman. Kemudian kita kukus saja ya. Nah, ini saya menggunakan kuali yang sudah saya kasih dengan air di bawahnya ya. Kemudian kita tutup, kita kukus hingga matang. Nah, jangan lupa diperiksa dulu. Jika sudah tidak lengket lagi, itu tandanya sudah matang sampai ke dalam ya. Kemudian kita angkat, lalu kita biarkan dulu hingga dingin ya, atau hawa panasnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini setelah hawa panasnya sudah tidak ada lagi, kemudian kita keluarkan saja dari loyangnya ya teman-teman. Berikut ini akan saya potong-potong. Kurang lebih besarannya sekitar setengah sampai 1 cm ya, kurang lebih saja ya teman-teman. Nah, ini kita potong seperti ini, atau teman-teman bisa disesuaikan saja dengan seleranya ya.
Kalau teman-teman mau bisa juga dipotong agak lebih lebar ya, ukuran 3 atau sampai 4 cm. Ya, disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Kemudian ini saya bagi dua saja ya, karena nanti akan saya kemas ke dalam kap mika ukuran 2A. Untuk harga jual 4.000 atau 5.000 ya. Ataupun tidak teman-teman potong juga tidak masalah. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya di sini saya menyiapkan tepung panir ya. Nah, ini kurang lebih sekitar 300 gram. Nah, langsung saja kita balur dengan tepung panir, tidak perlu lagi kita celupkan ke dalam adonan tepung basah ya. Jadi langsung kita celupkan, kemudian agak ditekan-tekan, insya Allah nih bisa menempel ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita kemas ke dalam kap mika ukuran 2A, atau teman-teman bisa mengemasnya ke dalam kap mika yang lebih besar lagi ya. Nah, ini saya kemas kurang lebih isinya 5 potong ya teman-teman. Nah, ini bisa dijual dengan harga 3.000, 4.000, bahkan 5.000 ya. Nah, silahkan disesuaikan saja harga jualnya. Sebagiannya lagi tidak saya balur dengan tepung panir ya teman-teman. Setelah dipotong-potong langsung saja kita kemas ke dalam kap mika ya. Jadi kalau seandainya minyak langka, tidak ketemu minyak goreng ya, bisa teman-teman masak di atas teflon menggunakan margarin ya, atau istilahnya dibakar saja ya teman-teman ya, menggunakan margarin di atas teflon. Tapi kalau yang dipakai tepung panir ini ya, langkah lebih bagusnya digoreng ya teman-teman. Jadi bisa kita jual dengan dua alternatif ya. Ada yang dibalur dengan tepung panir untuk digoreng, dan ada yang tidak dibalur dengan tepung panir untuk dibakar di atas teflon menggunakan margarin. Kemudian kita kemas yang agak lebih menarik seperti yang dijual di swalayan-swalayan untuk makanan frozen food ya. Nah, untuk plastiknya saya menggunakan merek Pepper Bening ukuran 15x27. Teman-teman bisa mengisi dengan 10 pieces atau 10 potong. Harga jualnya bisa mulai dari 8 sampai 10.000 atau disesuaikan saja ya. Nah, begitu juga yang tidak dibalur dengan tepung panir. Nah, biar lebih rapi isi tampilan dalamnya, tidak bergeser kiri dan kanan, tidak saling tumpang tindih. Nah, kita sedot saja anginnya teman-teman, atau kita vakum ya, biar lebih padat dan ngepres dia teman-teman. Jadi tidak bergeser kiri dan kanan atau saling tumpang tindih nantinya. Nah, di sini saya menggunakan vakum dari pompa air galon. Sebelumnya saya sudah pernah buatkan tutorialnya ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik saja link videonya di deskripsi ya. Di video tersebut teman-teman bisa lihat cara memodif alat vakum kemasan dari pompa air galon, berikut lengkap dengan cara menggunakannya. Nah, ini teman-teman sudah kita vakum atau kita sedot, dan yang belum ya, itu agak bergoyang, bergeser kiri dan kanan, dan kurang rapi dan kurang cantik juga tampilannya menurut saya. Tapi setelah kita vakum itu jadi rapi dan tampilannya menarik. Biar lebih menarik lagi dan mudah dikenali jualan kita, jangan lupa dipasang label stiker seperti ini ya. Nah, ini kebetulan makanan frozen food ya, atau jualan mentah. Nah, teman-teman tinggal dipasang label stiker frozen foodnya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya, yang kemasan kecil. Nah, ini bisa dijual dengan harga 4 atau 5.000, bahkan 3.000 juga bisa dijual ya. Dan ini kemasan besar bisa dijual dengan harga 8 atau 10.000. Silakan teman-teman sesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing ya. Nah, satu resep jadinya 65 potong bihun rendang ya teman-teman. Kalau kita kemas ke dalam plastik kemasan seperti ini, itu jadinya 6 bungkus lebih. Kalau ke dalam kap mika itu jadinya 13 kap mika. Jual 3.000 saja per kap mikanya kali 13 jadi 39.000 ya. Modalnya kurang lebih sekitar 20 sampai 25.000, masih untung ya teman-teman. Apalagi dijual 4.000 atau 5.000 per kap mikanya, bisa untuk banyak lagi. Nah, kalau yang untuk kemasan plastik ini dijual 8 atau 10.000, bisa lebih banyak lagi untungnya teman-teman ya. Atau bisa disesuaikan saja untuk harga jualnya sesuai daya jual di daerahnya masing-masing ya. Nah, sebagai contoh cara mengkonsumsinya, yang sudah dibalur dengan tepung panir kita goreng dulu ya. Nah, ini kita goreng cukup sebentar saja. Dan sebagian yang tidak dibalur dengan tepung panir itu bisa dibakar saja di atas teflon seperti ini ya. Tinggal dikasih saja sedikit margarin, insya Allah rasanya juga enak teman-teman. Dan ini rasanya sangat enak sekali teman-teman ya. Tambah gurih kalau kita bakar menggunakan margarin tadi ya. Kalau yang dibalur tepung panir ini bedanya agak crispy aja sedikit ya, karena kita balur dengan tepung panir. Nah, untuk daya tahannya kalau kita biarkan di suhu ruangan itu bisa 1 sampai 2 hari ya. Nah, kalau ingin lama lagi teman-teman jadikan frozen food ya.
Oke sahabat semua, sebelum kita mulai, bagi sahabat yang baru mampir salam kenal, dan yang belum subscribe jangan lupa dicocol dulu atau ditekan dulu tombol subscribe ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah klik video ini. Oke, langsung saja kita olah cemilan yang enak ini. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan wortel ukuran sedang 1 buah ya. Nah, ini kita parut dulu wortelnya. Berikut saya menggunakan buah bengkoang yang ukurannya juga sedang ya teman-teman, 3 buah saya gunakan. Kalau ditimbang itu kurang lebih beratnya sekitar 280 sampai 300 gram lah. Nah, jika teman-teman tidak suka menggunakan bengkoang, bisa menggantinya dengan kentang atau mungkin dengan sayur-sayuran yang jenis lain ya. Silahkan disesuaikan saja dengan seleranya. Bahan berikutnya di sini saya menggunakan kol kurang lebih sekitar 200 gram. Bahan berikutnya saya sudah menyiapkan tahu 4 potong. Kalau ditimbang ini beratnya ya kurang lebih sekitar 250 gram. Nah, ini tahu sebelum kita gunakan kita hancurkan dulu ya hingga halus. Nah, jika teman-teman mau yang lebih enak lagi, mau yang lebih premium lagi rasanya, bisa mengganti tahu dengan daging ayam ya. Nah, setelah tahunya halus, berikut kita masukkan saja wortel dan bengkoang yang sudah kita parut tadi ya. Begitu juga dengan kol yang sudah kita cincang halus-halus tadi, kita langsung masukkan saja. Berikut bahan tambahannya, saya menggunakan sekitar 2 batang daun bawang yang sudah diiris-iris halus. Kemudian saya menambahkan juga daun seledri sekitar 5 batang yang sudah diiris-iris. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk dulu ya, biar bahan-bahan yang kita tambahkan tadi itu bisa tercampur secara merata. Bahan selanjutnya saya menyiapkan 2 butir telur ayam. Nah, sebelum kita tuangkan ke dalam adonan, telur ayamnya kita kocok lepas dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu barulah kita tuang ke dalam adonan. Oke, selanjutnya kita tambahkan bumbu perasannya. Di sini saya menggunakan lada bubuk kurang lebih sekitar 1 saset. Bahan berikutnya saya tambahkan bawang putih bubuk sekitar 1 saset, atau teman-teman bisa menggantinya dengan bawang putih biasa sekitar 3-5 siung ya. Berikut saya tambahkan juga ketumbar bubuk 1/4 sendok teh. Penyedap rasa saya menggunakan merek kaldu jamur sekitar 2 sendok teh, dan garam sekitar setengah sendok teh. Atau teman-teman bisa disesuaikan saja ya, takarannya sesuai seleranya masing-masing. Berikut kita aduk-aduk kembali supaya bumbu yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Nah, biar teksturnya sedikit agak padat, saya menambahkan tepung terigu kurang lebih sekitar 3 sendok makan. Kemudian tepung tapioka saya tambahkan sekitar 2 sendok makan. Tapi bagi teman-teman yang mau hasilnya lebih padat lagi, agak sedikit keras dan bisa lebih banyak lagi dapatnya, silahkan dilebihkan saja takaran tepungnya. Tapi kalau soal rasa, menambahkan sedikit tepung itu jauh lebih mantul dan enak rasanya menurut saya. Cuman nanti teksturnya agak sedikit lembut ya, agak sedikit lembek gitu loh teman-teman, tapi rasanya enak. Tapi kalau mau yang lebih padat, lebih keras, lebih banyak ya silahkan dilebihkan saja takaran tepungnya. Oke, sudah selesai, kita tinggalkan dulu adonannya. Berikut saya siapkan daun untuk mengukusnya ya. Di sini saya menggunakan daun pisang. Nah, sebelum kita gunakan, kita sangrai dulu ya daun pisangnya agar tidak mudah sobek nanti ketika kita gulung. Jika tidak ada daun pisang di tempat teman-teman, bisa menggantinya dikukus dengan loyang atau mungkin dengan plastik ya, plastik yang bisa untuk dikukus. Oke, sebelum kita gunakan, ini kita bersihkan dulu ya atau kita lap. Oke, selanjutnya kita tuangkan saja adonan yang sudah kita adon tadi ya ke atas daun pisang. Nah, di sini biar besarnya sama rata, jadi saya cetak saja atau saya takar menggunakan gelas teh seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau coba nanti ya silakan disesuaikan sajalah dengan seleranya, atau mungkin dikira-kira pakai sendok juga boleh ya. Tapi alangkah lebih bagusnya buat teman-teman yang jualan ya, bagusnya ditakar ya, biar ukurannya bisa sama besar. Kecuali kalau untuk sekedar cemilan ya monggo ditakar saja atau dikira-kira saja menggunakan sendok ya. Oke, kita ikat bagian sisi kiri dan kanannya ya teman-teman, atau bagian ujung-ujungnya pastikan agak padat biar nanti ketika kita kukus itu tidak mudah keluar isi bagian dalamnya. Oke, berikut kita kukus saja hingga matang ya. Ya kurang lebih sekitar 15-20 menit teman-teman. Nah, ini saya kukus separuh dulu ya, karena tempatnya tidak muat, dan jangan ditindih di atasnya ya, nanti dia gepeng ke hasilnya, kurang bagus tampilannya ya.
Berikut sisa adonan yang separuhnya saya tambahkan udang ebi nih teman-teman, biar rasa udang ya. Atau teman-teman bisa menambahkan ikan ataupun daging ayam. Jadi bisa divariasikan rasanya ya, sesuai selera teman-teman atau sesuai keinginan rasa apa yang mau teman-teman jual. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah matang ya, jangan lupa dicek dulu. Nah berikut kita kukus saja yang sisanya. Oke teman-teman, ini yang sudah selesai kita kukus ya, kita biarkan dulu hawa panasnya hingga dingin. Dan ini teksturnya masih agak sedikit lembek nih teman-teman, jadi kalau kita buka dipotong-potong itu akan mudah hancur deh ya. Jadi setelah hawa panasnya hilang, saya simpan di dalam kulkas kurang lebih sekitar 3-4 jam, bagusnya 1 malam teman-teman ya. Karena memang teksturnya agak sedikit lembek ya. Karena saya penggunaan tepungnya tidak terlalu banyak ya, cuma sedikit. Saya menjaga rasanya biar lebih enak dan mantul teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin teksturnya yang lebih padat, agak keras dan tidak perlu menyimpannya di kulkas, setelah dikukus ya tinggal dilebihkan saja takaran tepung terigu dan tepung tapiokanya. Tapi menurut saya dari segi rasanya agak sedikit berkurang ya, karena lebih dominan rasa tepungnya, itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau menurut teman-teman tidak begitu ya silahkan disesuaikan, dikreasikan sesuai seleranya masing-masing. Oke, berikut setelah didiamkan di dalam kulkas agak sedikit keras teksturnya, barulah saya potong-potong, kemudian kita balur dengan tepung panir ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah selanjutnya sudah bisa teman-teman kemas, lalu sudah bisa dijual. Nah untuk pengemasannya di sini saya menggunakan cut mika ukuran 5A, atau bisa disesuaikan saja ya dengan harga berapa mau teman-teman jual. Nah kalau saya menggunakan cup mika 5A ini saya isi dengan 6 potong atau 6 pieces ya. Harga jualnya bisa mulai dari 3.000 atau 4.000 ya, silahkan disesuaikan saja sesuai daya jual di daerahnya masing-masing. Nah jangan lupa ditambahkan label stiker seperti ini biar lebih menarik dan mudah dikenali lagi ya teman-teman ya. Nah ini sudah bisa dijual ya, kita jualnya tanpa digoreng teman-teman. Jadi usaha dari rumah saja, yaitu jualan frozen food. Dan ini bisa bertahan di freezer hingga 1 bulan, di suhu ruangan bisa 2-3 hari. Oke teman-teman, ini belum dikemas semua ya, sisanya masih ada 3 lagi yang belum saya potong-potong ini teman-teman. Ini tinggal simpan saja di kulkas, insya Allah bisa bertahan hingga 1 minggu ya. Dan yang sudah dikemas baru 6 cup mika ya. Di total semuanya satu resep ini sudah jadinya sekitar 10 cup mika teman-teman. Dijual dengan harga 3.000 saja itu jadinya 30.000 ya. Total modal keseluruhannya tanpa digoreng itu kurang lebih sekitar 20 ribuan. Nah kalau teman-teman jual 3.000 saja itu udah untung 50%. Nah, pasnya itu dijual dengan harga 4.000 teman-teman. Nah ini kita cicipi ya teman-teman. Dan ini Masya Allah, ini benar-benar enak teman-teman ya. Lembut di dalamnya dan agak krenyes di luarnya karena kita tambahin tepung panir ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat itu usahakan jangan terlalu banyak menambahkan tepungnya, sesuai takaran yang ada di video ini insya Allah ini enak banget teman-teman. Tapi kalau ingin hasil yang lebih banyak silahkan ditambahkan takaran tepungnya lebih banyak, tapi otomatis rasanya menurut saya kurang menggigit ya. Oke, kita lanjut untuk membuat cemilan yang super enak dan laris manis kita jual. Untuk bahannya di sini saya menggunakan 2 buah jagung manis yang ukuran sedang teman-teman. Biar lebih mudah kita melepas biji dari bonggolnya, kita belah-belah dulu ya teman-teman ya, atau kita potong-potong. Nah setelah selesai kemudian kita cuci bersih dulu biji jagungnya. Setelah dicuci bersih saya akan haluskan menggunakan mesin blender ya. Oke, jika terasa berat kita tambahkan sedikit air ya biar lebih lancar kita menghaluskannya. Berikut sebagai bahan pelengkapnya di sini saya menyiapkan 2 batang daun bawang. Kemudian daun bawangnya kita iris-iris dulu ya. Kemudian saya juga menyiapkan 6-8 batang daun seledri. Berikut kita iris-iris dulu daun seledrinya ya.
Oke, berikut kita siapkan bumbu halusnya, 2 siung bawang putih, 3-4 siung bawang merah, setengah ruas jahe. Kemudian kita tambahkan sedikit air, lalu kita haluskan dengan mesin blender saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak sekitar 3-4 sendok makan untuk menumis ya. Lalu kita tumis dulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis hingga harum. Berikut saya menambahkan cabai yang sudah dihaluskan 2 sendok makan. Kemudian kita masukkan saja daun bawang yang sudah diiris-iris tadi ya teman-teman. Nah, ini kita tumis juga daun bawangnya hingga layu. Sambil diaduk-aduk ya, biar tidak mudah gosong. Berikut kita masukkan saja jagung yang sudah kita haluskan tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga jagung dan bumbu-bumbu yang lainnya bisa tercampur secara merata ya. Lalu saya tambahkan garam setengah sendok teh, penyedap rasa 1,5 sendok teh. Kemudian ada lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk kembali ya, hingga ya, bumbu yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Berikut akan kita tambahkan sedikit buah pala ya, karena tidak ada yang halus di tempat saya yang jual. Nah, ini pala yang bijinya kita haluskan dulu ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan saja kira-kira 1/4 sendok teh. Jika tidak suka ya silahkan di skip saja ya teman-teman ya. Oke, kita aduk-aduk kembali hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata. Berikut kita tambahkan daun seledrinya ya, yang sudah kita iris-iris tadi. Nah, sebagai pengikat atau biar adonan jagungnya tidak terlalu lembek, ini saya tambahkan kurang lebih sekitar 8-10 sendok makan tepung terigu ya. Nah, ini tepung terigunya ini sebelum kita tambahkan kita larutkan dulu dengan air ya teman-teman, biar tidak bergerindil-gerindil ya nanti ya ketika kita masukkan ke adonan jagung. Oke, setelah ditambahkan kita aduk-aduk ya, biar tepung dan jagungnya bisa tercampur secara merata. Nah, ini teman-teman sudah mulai agak mengental adonannya ya, tidak lembek lagi. Jangan lupa dicicipi dulu, jika ada yang kurang garam atau penyedapnya silahkan ditambahkan ya. Oke, selanjutnya ini kita angkat, kemudian kita biarkan dulu hingga dingin ya. Nah, setelah dingin nanti baru akan kita gunakan untuk sebagai isiannya. Oke teman-teman, untuk pembungkus jagungnya ini saya sudah menyiapkan roti tawar yang ukuran kecil ya. Isinya ini 13 teman-teman. Kalau di daerah saya ini harganya kebetulan 7.000 nih teman-teman. Saya beli langsung ke pabriknya. Saya nggak tahu nih menurut teman-teman apa murah apa mahal nih. Tapi menurut saya ini agak murah nih teman-teman, karena beli langsung ke tempat produksinya ya. Nah, ini sebelum kita gunakan kita gilas dulu biar lebih tipis. Kemudian ini saya potong menjadi 4 bagian nih. Satu roti ini saya potong menjadi 4 bagian ya. Selanjutnya kita ambil saja roti yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian kita isikan dengan jagung kurang lebih sekitar 1 sendok makan ya. Nah, kemudian kita ratakan bagian pinggir-pinggirnya ya, agar tidak ada yang berongga atau yang tidak terisi. Oke teman-teman, selanjutnya kita siapkan adonan pembalurnya ya. Untuk adonan basahnya sini saya menyiapkan tepung terigu kurang lebih sekitar 100 gram. Kemudian kita larutkan dulu ya dengan air tepung terigunya. Kita tambahkan sedikit demi sedikit dulu airnya untuk mendapatkan adonannya yang agak kental ya. Jadi usahakan adonannya jangan terlalu encer ya, karena kalau terlalu encer tentu akan mengandung banyak air. Dan ketika kita celupkan jagung rotinya ke dalam adonan tepung basah tentu akan menyerap lebih banyak adonan tepung basahnya, apalagi banyak kandung airnya atau encer. Dan ketika kita goreng tentu dia makan waktu lebih lama ya dari adonan yang tidak encer. Tentu akan menjadi boros minyak jadinya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita balur dengan tepung panir ya. Setelah kita celupkan dengan tepung terigu yang basah, dan kita celupkan ke dalam tepung panir.
Nah ini teman-teman satu resep jadinya 26 pieces ya, dari satu bungkus roti tadi. Nah ini tinggal dikemas saja ke dalam plastik paper bening atau ke dalam cup mika juga bisa ya. Nah ini untuk isiannya masih ada sisa separuh nih teman-teman. Jadi sebetulnya 2 jagung tadi itu bisa untuk 2 bungkus roti ya. Nah, cuman ini saya bikin di video ini cuman sebagai sampelnya untuk 1 bungkus roti saja ya. Nah ini sisa isiannya ini teman-teman nanti bisa simpan di kulkas ya. Nah ini bisa bertahan sampai 2 hari teman-teman. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman mau jualan ya tinggal di stok aja dulu untuk isiannya. Nanti tinggal dibikin saja ya ketika ada yang pesan atau mau yang orderan. Nah biar jualan kita tambah menarik dan mudah dikenali oleh konsumen atau calon pembeli, jangan lupa ditambahkan label stiker seperti ini ya. Nah kemudian kita kemas, satu kemasan ini isinya 8 pieces ini teman-teman ya. Nah teman-teman bisa menjual dari mulai harga 10.000 atau sampai 15.000 ya. Silakan saja disesuaikan sesuai daya jual di daerahnya masing-masing. Tapi kalau menurut saya itu 10.000 sudah pas banget nah. Sudah cocok lah menurut saya teman-teman ya. Nah ini dapatnya 3 bungkus dari 1 bungkus roti tadi ya, roti tawar. Dapatnya 3, jadi 3 bungkus, masih sisa 2 pieces lagi teman-teman ya. Karena kan 1 bungkus isinya 8 kali 3 24. Tadi kan dapatnya 26 ya. Jadi masih ada sisa 2 lagi ini. Nah ini sudah beres ya, sudah bisa langsung teman-teman jual ya, tinggal jual saja di medsos, kerabat, teman-teman, tetangga ya. Nah teman-teman tinggal promosikan saja. Ini saya siapkan fotonya bagi teman-teman yang mau jualan di medsos ya, tinggal di capture aja ini. Nah selanjutnya kalau seandainya hari tersebut tidak laku, teman-teman tinggal simpan saja di freezer untuk dijadikan frozen food ya. Oke ini kita contohkan untuk gorengnya ya. Nah ini teman-teman panaskan dulu minyak, kemudian digoreng saja hingga warnanya berubah kuning kecoklatan ya. Ini tidak terlalu lama ini kita gorengnya teman-teman, biar tidak boros minyak ya. Tapi menurut saya jualan frozen atau mentah itu lebih menguntungkan ya. Oke teman-teman, ini yang sudah kita goreng ya. Nah ini aromanya mantap sekali teman-teman, wangi sekali, menggugah selera ya. Kebetulan di daerah saya belum ada yang jual nih cemilan ini teman-teman, menjanjikan untuk dijadikan menu jualan di bulan puasa nanti ya. Nah mari kita unboxing nih teman-teman. Wah aromanya harum sekali teman-teman, di dalamnya itu lembut, di luarnya tuh kalau baru digoreng itu agak garing-garing gitu ya. Nah apalagi dicocol dengan saus sambalnya, wah Masya Allah teman-teman, ini benar-benar lezat dan nikmat ya. Jagungnya berasa banget, atau ditemani dengan cabai rawit makanya wah itu mantul juga ya teman-teman ya. Oke semoga bermanfaat, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.